Selamat pagi, Bu Regina, dan semua sahabat yang terkasih. Hari ini kita masuk ke hari ke-16 dari 33 hari doa konsekrasi persiapan untuk kemenangan hati Maria yang tidak bernoda. Pesan Bunda Maria, anak-anakku terkasih, akankah kita menjadi satu? Aku mohon persatuan hati dan jiwa kita. Tugas yang kukirimkan kepadamu untuk kalian penuhi bersifat ilahi. Ya, memang benar, kalian akan membawa pertolongan bagi anak-anakku yang terlantar. Tetapi lebih dari ini, kalian akan menggenapi kemenanganku dan rencana rahmat Allah Bapa ke dunia. Pandanglah anak-anakku yang terkasih ke langit di atasmu. Lihatlah ketika angin bertiup, setiap awan akan bergerak serempak. Setiap awan dibawa oleh angin semata. Ia dikirim kemanapun Tuhan kehendaki oleh angin surga. Roh Kudus akan turun atasmu sekarang dengan cara yang sama. Ia akan berhembus melalui jiwamu dan jiwamu akan dibawa olehnya. Ia akan bergerak serempak dengan hatiku dengan cara ini. Pertanyaan, Bunda, bagaimana kita akan melepaskan hati kita dengan cara seperti itu? Melalui dengan konsekrasi, engkau dibebaskan dari dunia dan ditawan olehku. Pergilah dalam damai dan kasih ini, dan jadilah segenap jiwamu yang akan digerakkan oleh Roh Kudus. Tertanggal 23 bulan 3 tahun 93. Bimbingannya, Bunda Maria akan membawa kita dari konsekrasi melalui kemenangan dan menuju kerajaan hati kudus, bagian penebusan bersama dari rencana Allah Bapa. Dengan cara ini kita dibawa ke saat rahmat terakhir. Tujuan kemenangannya adalah mempersiapkan jiwa-jiwa untuk menerima rahmat penebusan dari hati kudus. Saat rahmat terakhir adalah rahmat yang dianugerahkan kepada semua jiwa pada saat sebelum turunnya kerajaan Allah ke bumi. Waktu ketika bumi telah dipulihkan ke keadaan semula. Saat terakhir ini disebut oleh Bunda Maria sebagai kedatangan kedua, yaitu penyatuan kedua hati mereka. Bimbingannya, jiwa yang telah dikonsekrasi tidak membutuhkan dunia di dalamnya. Ia melupakan segala hal yang bersifat duniawi dan memelihara keberadaannya hanya untuk Allah. Melalui hati tidak bernodalah Yesus telah memilih jiwamu untuk menjadi miliknya. Karena itu, engkau harus mempersembahkan kembali setiap hari untuk pelayanannya. Menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah berarti berserah diri terus-menerus. Karena tidak ada yang lebih berharga bagi kita selain
kehendak diri sendiri, pengorbanan yang senantiasa diminta Allah dari kita hanyalah pemberian kehendak kita sendiri. Tidak ada hal lain yang dapat kita persembahkan kepada Allah yang dapat memuaskannya selama kita menahan kehendak kita sendiri. Berbahagialah jiwa yang kehendak dirinya telah mati dan kehendak Allah tetap menyala terang. Mari kita berdoa bersama. Oh hati Maria yang tidak bernoda, izinkanlah jiwaku dituntun sebagaimana Allah menuntutnya. Aku mohon Bunda untuk memberitahukan kepadaku apa yang paling menyenangkan Allah. Bantulah jiwaku untuk berserah diri kepada kehendak ilahinya, agar aku dapat mempersembahkan pengorbanan kehendak pribadiku sebagai tanda persatuanku dengannya. Semoga jiwaku berhembus seirama dengan keinginan Roh Kudus, agar aku hanya dituntun ke tempat-tempat yang telah Dia tetapkan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dari Lukas bab 1 ayat 32. Amin. Terima kasih.